Lanjut kita ke Bukria Malai. Bukria Malai, daerah penyebarannya itu sama tropis atau subtropis, kemudian keadaan lingkungan yang jelek, daerah pedesaan dan berawa-rawa. Nah, daerah pedesaan dan berawa-rawa ini tempatnya hidup nyamuk Mansonia, ya. Jadi banyak nyamuk Mansonia. Jadi kalau di kota karena rawa-rawanya sudah di ditutup, lalu tumbuhlah rumah-rumah gitu ya, perumahan dan sebagainya, jadi nyamuk Mansonia tidak ada tempat berkembang biak. Jadi kalau di daerah pedesaan dan berawa-rawa itu ada nyamuk Mansonia. Kemudian keadaan sosial ekonomi yang rendah ini juga menyebabkan adanya pekerjaan berladang. Pekerjaan berladang itu masuk ke dalam hutan, kemudian dia mencari kayu di hutan juga, kemudian sering tidur di luar rumah. Ini pada petani kadang yang ladang berpindah ya, tidurnya di ladang gitu, jauh dari rumah, jauh dari kampungnya. Nah, di dalam hutan itu ada rawa-rawa yang tumbuhlah, hiduplah nyamuk Mansonia ini. Nah, gitu ya. Nah, morfologinya dalam bentuk dewasa, mikrofilaria, mikrofilaria dan larva. Jadi stadium dewasa itu berbentuk seperti sama dengan Wuchereria bancrofti ya. Wuchereria bancrofti ini hampir sama. Kemudian nah, mikrofilarianya mempunyai selubung. Nah, ini mikrofilaria yang ada di dalam darah. Nanti kalau kita praktek itu kita ambil sampel darah, kemudian dicat dengan ginsa ya, dicat dengan ginsa. Nah, ini ada selubung ya, mempunyai selubung, ini selubungnya. Nah, ini ya, jadi tidak ada inti-inti di dalamnya. Kemudian ruang kepalanya itu panjang. Nah, panjang sama dengan atau 2 kali lebar. Ini panjangnya lebih panjang daripada lebarnya ya. Kemudian intinya berkelompok. Nih, intinya berkelompok, tidak satu-satu, tidak beraturan. Nah, intinya berkelompok sehingga pada saat dicat itu dia kelihatan agak biru tua aja atau menghitam seperti ini ya. Kemudian nah, intinya berkelompok, kemudian ujung posteriornya nih dilihat. Ada 2 inti terpisah nih. Ada 2 inti terpisah pada ujung ekornya atau posteriornya. Ditemukan dalam darah ujung jari, jadi kita ambil pada malam hari ya, karena mikrofilaria ini keluar pada darah kapiler itu pada malam hari, sehingga untuk pengambilan mikrofilaria itu kita lakukan pada malam hari, lain dengan malaria. Kalau malaria kita lakukan pada siang hari dan malam hari bisa. Nah, larva nyamuk Mansonia atau Anopheles ya. Nah, lingkungan hidupnya, hospes definitifnya manusia atau kera. Jadi sebenarnya mikrofilaria ini berasal dari kera, sama dengan malaria, Plasmodium malaria. Tetapi kera tidak mengalami sakit gara-gara mikrofilaria ini atau penyakit filariasis ini. Tapi karena dia berpindah ke manusia, maka parasit-parasit ini yang sedang kita bahas ini, mikrofilaria, itu akan membuat manusia sakit. Nah, hospes antaranya atau vektornya adalah nyamuk Mansonia yang tinggal di rawa-rawa, kemudian nyamuk Anopheles bisa juga yang tumbuh di persawahan. Nah, sebenarnya ada lagi nyamuk kulek. Nyamuk kulek itu ada di selokan ya, di selokan belakang rumah kita. Cuma karena lingkungan kita tidak ada kera, tidak ada orang hutan yang di dalam tubuhnya ada mikrofilaria, maka kita yang di perkotaan itu tidak bisa sakit filariasis gitu ya, karena tadi sumber dari penyakit parasit ini adalah kera tadi ya. Cuman manusia saja yang masuk ke dalam hutan gitu ya,
mulai tersisihkan, lalu makin dalam lagi mengambil hasil hutan, ya, terus makin dalam lagi sehingga bertemulah dengan kera-kera ini yang memang di dalam tubuhnya mengandung parasit filaria. Nah, gitu. Dan nyamuknya juga tersedia di rawa-rawa dan di hutan. Nah, ya. Kemudian habitat dari mikrofilaria ini di sistem limfe. Jadi bentuk infektifnya stadium larva stadium 3, ya. Pada infeksi, cara infeksinya gigitan nyamuk yang mengandung larva stadium 3. Nah, ya. Jadi nyamuk yang mengandung larva stadium 3 tadinya kan nyamuknya adanya di hutan, di rawa-rawa, kemudian karena ada manusia masuk ke hutan, kemudian keranya tak ketakutan lari, jadi nyamuknya menghisap darah manusia, ya. Nah, ini Buguria malai. Jadi pada saat nyamuk ingin menghisap darah, ya, nyamuk ingin menghisap darah, dia di dalam tubuhnya sudah ada mikrofilaria tadi stadium 3. Nah, dia akan mengeluarkan air liurnya untuk mengencerkan darah. Kemudian dengan mengeluarkan air liurnya itulah terikut mikrofilaria ini masuk ke peredaran darah, ya, ke peredaran darah. Nah, ini masuk, kemudian akan terjadi jantan dan betina, kemudian lahirlah mikrofilaria. Nah, mikrofilaria ini juga ada di sel darah tepi, ada di darah tepi, ya, di darah tepi. Jadi pada saat nyamuk menggigit, dia menghisap darah kita, dia akan terhisap mikrofilarianya. Nah, di dalam mikrofilaria, di dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria berkembang jadi larva, ya, larva instar 1, kemudian instar 3, ya, kemudian dia juga bisa menghisap. Ini mikrofilaria ini bisa berasal dari manusia yang sakit, bisa juga tadi dari kera, ya. Nah, gejala klinisnya menimbulkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah. Kalian mungkin sudah tahu, nanti kalian searching lah penyakit kaki gajah, lihat gambarnya seperti apa. Kemudian stadium dewasa itu menyumbat saluran limfe inguinal sehingga kaki di bawah lutut membengkak. Jadi dia menyumbat pembuluh darah sehingga kaki itu jadi bengkak, gitu ya. Kaki bengkak itu isinya tuh banyak mikrofilaria, cuman karena kecil-kecil sekali. Jadi diagnosis penderita pemeriksaan darah pada ujung jari pada waktu malam, kemudian diagnosis lingkungannya memeriksa larva dalam nyamuk. Jadi larva mikrofilaria itu bisa kita periksa dari tubuh nyamuk. Kita ambil nyamuk, kemudian nanti kita bawa ke lab, kemudian nanti ada tekniknya, ya, teknik itu nanti kita pelajari di pengendalian vektor dan binatang mengganggu. Kemudian pengobatannya urusan dokter, ya, kita. Tapi di sini ada disebutkan diatil karbarmasin atau DEK, ya. Pencegahannya bisa dilakukan dengan mengobati sumber infeksinya manusia dan kera sehingga mikrofilarianya itu pada mati, ya. Kemudian memperbaiki lingkungan, jadi sarang nyamuknya dihilangkan, misalnya ada rawa-rawanya ditimbus atau rawa-rawanya diberi oli sehingga larva nyamuknya tidak bisa bernafas karena ada oli di atas air. Kemudian tidak kontak dengan nyamuk. Nah, ini yang sangat mungkin kita lakukan adalah tidak kontak dengan nyamuk dengan memakai repelen, kelambu, ya. Kemudian menutup ventilasi dengan kawat kasa dan sebagainya, gitu ya. Sampai secara kimia penyemprotan nyamuk, gitu ya. Nah, ini gejala klinisnya pada Buguria malai ini. Nampak dia pembengkakannya pada kaki, ya. Nah, kemudian ini Buguria timuri. Buguria timuri